Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya calon eh, CPNS yang semoga dimudahkan dalam prosesnya, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita adakan sebuah acara webinar, ya, yang mana pada acara ini insya Allah kita akan membongkar soal-soal FR CPNS yang insya Allah akan Bapak Ibu dapatkan manfaatnya yang luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun soal-soal yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah soal-soal spesialis TKP, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa soal-soal TKP yang akan Bapak Ibu lalui, ya, di CPNS itu sangat-sangat luar biasa penting, ya, karena dari beberapa soal-soal yang diberikan oleh pemerintah, ya, ternyata soal TKP ini adalah soal yang sangat dominan, ya, banyak dan sangat dominan sekali, sehingga Bapak Ibu tidak rugi mengikuti webinar ini karena soal-soal itu akan dibahas secara utuh dan secara mendalam pada webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber pada malam hari ini insya Allah akan diisi oleh Bapak Syariful Banun, ya. Beliau adalah tentor yang berpengalaman menjadi mentor utama di beberapa bimbel CPNS, ya, persiapan CPNS online maupun offline, ya, yang sudah berpengalaman beberapa tahun ini, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Sariful Banun. Monggo Pak Sariful Banun. Nah, nggak bisa, itu sibuk kan. Siapa namanya? Yang kita mau berbicara ada mbak. Iya, boleh aja. Ah, ini coba. Kalau sudah itu iya. Lah, yang lain bisa di mute dulu ya, Bapak Ibu, biar fokus sejenak. Sudah terlihat, Pak Ahmad? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan ya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, mengambil hikmahnya untuk masa depan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi hari ini kita akan sharing saja ya. Jadi sifat kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi kita akan sharing bagaimana menghadapi sukses tes karakteristik pribadi CPNS tahun 2024. Nah, mungkin banyak sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah ya melakukan tryout, kemudian sudah juga membeli buku, baik buku hard maupun soft file ya, kemudian juga mengikuti bimbingan atau melihat YouTube ya terkait dengan CPNS, tentunya Bapak Ibu banyak sekali informasi yang dalam tanda kutip mengisi ya apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan. Tapi ternyata setiap informasi itu tidak harus kita serap utuh Bapak Ibu. Ya. Makanya untuk itu kita harus benar-benar memilah dan memilih mana informasi yang tepat bagi diri kita ya, yang akan menuju ibaratnya membantu kita untuk menuju apa yang kita harapkan atau impikan Bapak Ibu. Nah, tentunya otak kita juga punya kapasitas untuk menerima informasi itu. Sehingga kita harus benar-benar presisi atau tepat memilih informasi yang mendukung dalam
kita mengembangkan profesionalitas kerja begitu ya. Salah satunya menjadi pegawai negeri sipil. Nah, izinkan pada malam hari ini kami akan sharing bersama Bapak Ibu semuanya ya terkait bagaimana sukses menapaki tes karakter pribadi CPNS. Nah, tapi izinkan saya sharing terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kehidupan ini seperti potongan puzzle yang harus kita selesaikan. Qadarullah kita sudah dipertemukan di acara sharing ya sukses TKD TKP ya SKD ya CPNS tahun 2024 di mana setiap orang itu bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Ini kata Ki Hajar Dewantoro. Nah, saya mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Jadi tidak membahas soal tapi kita akan belajar sedikit latar belakang sehingga Bapak Ibu nanti punya gambaran sekilas tentang bagaimana aparatur sipil negara ya. Nah, jadi ASN itu sekarang dibagi jadi dua ya. Ada pegawai negeri sipil dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut sebagai P3K. Nah, ini masuknya nanti web CASN ya, seleksi calon aparatur sipil negara. Jadi keduanya itu masuk ke dalam ASN. Nah, bedanya bagaimana? Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk PNS ya, untuk tahun ini CASN ya, calon aparatur sipil negara ini dihimbau untuk mendaftar salah satu ya, CPNS atau P3K. Karena pada tahun anggaran yang sama ini hanya bisa memilih salah satu, tidak bisa memilih dua-duanya ya. Jadi pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan. Nah, ini seperti halnya sekarang ya di contohnya kalau murid-murid SMA atau siswa-siswi SMA atau SMK atau madrasah alih atau yang setara dengan SLTA ya Bapak Ibu, itu kalau masuk ke sekolah ikatan dinas namanya Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, contohnya seperti ada STAN, ada STIS ya, kemudian ada STTD, ada Aksara Akademi Sandi Negara ya, kemudian ada Sekolah Tinggi BMKG ya, Badan Meteorologi Kebumian Geofisika dan sebagainya itu hanya bisa memilih salah satu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di aturannya ya, P3K dapat melamar lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K dengan syarat bersangkutan wajib memenuhi perjanjian kerja minimal 1 tahun telah mendapatkan ya PPK. Pelamar hanya dapat melamar satu jenis ya, Bapak Ibu, jadi nggak bisa melamar PNS dan P3K. Nah, mengacu pada itu, kalau PNS ya dengan P3K itu biasanya bedanya di usia. Tadi yang disampaikan Bu siapa tadi ya? Nah, ini PNS ini memang usianya muda ya. Jadi contohnya usia PNS ini paling rendah adalah 20, usia P3K yang ini ya. Usia P3K itu paling rendah 20 tahun dan paling maksimal itu 1 tahun sebelum batas usia itu pensiun kan begitu, atau sekitar 59 tahun Bapak Ibu. Jadi batasnya itu ada batas bawahnya adalah sekitar 20 tahun paling rendah ya. Kemudian paling tinggi 59 tahun. Berbeda dengan PNS yang paling rendah 18 tahun dan paling maksimal tinggi 35 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sudah di atas 35 tahun tentunya tidak bisa melamar menjadi PNS. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu ya yang akan kita pelajari. Jadi kalau masuk PNS itu ada 3 hal yang bisa menjadi reward and punishment di dalam tubuh kita ya, atau hadiah dan hukuman begitu ya. Rewardnya itu apa? Berupa gaji ya, tentunya ya. Nanti kita akan cek ya. Bisa menjadi motivasi kita untuk bisa mendapatkan satu nilai di mana nilai CPNS itu kita mendapatkan nilai terbaik. Kemudian yang kedua ya, formasi. Jadi secara singkat gaji, formasi dan kompetisi. GFK ya. Gaji, gapok juga boleh ya. Gaji ya, kemudian formasi dan terakhir kompetisi, gapok.
Bukan gaji pokok ya. Ada gaji, ada formasi dan kompetisi. Nah, ini ada 3 hal yang penting ini Bapak Ibu. Ya, ada gaji, formasi dan kompetisi yang akan kita bahas dulu sebelum menjawab soal-soal CPNS ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat gaji P3K tentunya berbeda ya. Contohnya sekarang di Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2024 sudah mengalami kenaikan Bapak Ibu. Contohnya gaji golongan 3 ya, setara dengan S1 lah. 4 ya, 4A itu sudah 2.200.000 sampai 3.300.000 Bapak Ibu. Kalau golongan 7 kan bisa sampai 4 juta dan sebagainya. Nah, ini gaji P3K. Bagaimana dengan PNS? Nah, kalau gaji PNS Bapak Ibu ya, golongan 1 ini sudah 2,6, golongan 4 5,9 ya. Ini sebelum mengalami kenaikan sudah sampai 6 juta. Artinya PNS sekarang dalam tanda kutip gajinya jelas lebih tinggi dibanding dengan P3K. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kenapa usia muda itu diarahkan menjadi PNS mendaftarnya? Usia yang tanda kutip sudah dewasa, dalam tanda kutip biasanya honorer, yang sudah mengabdi minimal 2 tahun begitu ya, itu diarahkan ke P3K. Nah, ini dalam tanda kutip ini berdasarkan usia ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah formasi ya. Nah, jadi gaji PNS tentunya lebih tinggi dari P3K begitu. Kalau formasi Bapak Ibu ini penting. Kalau ngelamar ya, katakanlah jumlah P3K memang lebih banyak di tahun ini dibanding dengan PNS. Contohnya P3K di tahun 2024 ini sampai 1,6 juta. Sementara PNS itu formasinya ada 690.000. Nah, dari formasi 690.000 ini yang terbanyak hampir separuhnya itu di instansi daerah. Kalau instansi pusat itu kompetisinya padat sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, contohnya ini ya, instansi pusat itu contohnya di pemerintah ibu kota begitu ya. Nah, kalau sekarang nanti mungkin di IKN ya, gitu di Kalimantan Bapak Ibu ya. Sana mungkin peluangnya lebih besar dibanding dengan di Jakarta begitu, karena rencana ada perpindahan ibu kota. Apalagi di instansi daerah, daerah-daerah 3T itu bisa lebih banyak sekali untuk formasinya. Begitu. Jadi kita meluangkan waktu untuk pindah, berbeda dengan dengan P3K, di mana P3K itu domisili instansi yang sudah kita abdi itu akan menjadi prioritas, kita bisa diterima di instansi tersebut. Nah, contohnya 5 kementerian dengan formasi terbanyak CPNS ya, seperti Kementerian Kesehatan ya, kemudian ada Kementerian Sosial, PPUPR, kemudian Kemendikbud, Kementerian Agama. Ini 5 instansi yang kementerian ya, berarti di pusat ini ya. Pusat itu formasinya juga banyak ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Contohnya Bapak Ibu kita bandingkan ya. Ini contohnya di Kementerian Pusat ya. Kalau kementerian atau di kementerian contohnya di Badan Pendayagunaan Aparatur Negara ya, itu memang gajinya lebih tinggi Bapak Ibu. Contohnya S1 hukum, tapi yang kebutuhannya cuma 1. Nah, ini yang disebut formasi. Maka kita harus benar-benar berpikir bagaimana kalau ada saingan S1 hukum dengan jumlah saingannya 500 orang, kita harus ranking 1 Bapak Ibu. Bagaimana 500 orang itu kita mendapat ranking 1 di SKD. Ya, minimal kalau 500 orang yang nanti diambil itu kan ada 3 terbaik ya untuk masuk tes kemampuan bidang Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan. Nah, itu gajinya di pusat tuh sampai dari 9 sampai 12 juta. Beda dengan ini golongan S1 ya, berarti golongan 3 ya. Biasanya 3A itu, golongan 3A Bapak Ibu. Kalau di daerah mungkin gajinya 5 juta, 6 juta, nah di sana pusat tuh 9 ya, sampai 12 juta Bapak Ibu. Jadi lebih tinggi di pusat itu betul. Nah, sehingga persaingannya memang sangat padat sekali di sana.
ya, di pusat gitu. Tapi kalau kita di daerah itu menambah peluang yang lebih besar karena kompetisinya tidak sepadat dengan di pusat. Cuman bedanya pusat itu kompetisinya padat, cuman gajinya juga tinggi, makanya banyak menjadi rebutan. Dan daerahnya menjadi daerah daya tarik. Contohnya ibu kota itu daya tarik itu ya minimal ini kan gaji pokok ya, belum nanti ada tunjangan-tunjangan struktural, ada tunjangan fungsional dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ini di luar tunjangan-tunjangan ya, seperti itu. Contoh, ini ada formasi di kementerian ya. Nah, kementerian ini S1 ekonomi, S1 hukum, administrasi bisnis dan publik, ini hanya satu saja juga. Begitu ya. Jadi ini contohnya di Kementerian Pertanian. Ini yang di pusat. Ya, ini biar Bapak Ibu ada insight sendiri. Tetapi Bapak Ibu kalau di daerah terpencil ya. Nah, ini contohnya di Papua ya. Gubernur Provinsi Papua Barat nih. Ini formasinya dengan jurusan yang sama tadi administrasi komunikasi publik, hubungan masyarakat ini 35 nih. Formasinya ada 35. Artinya kalau dalam tanda kutip biasanya ya kalau kami dari Jawa itu kalau mau tes-tes di Jawa kompetisinya padat itu biasanya pindah ke daerah-daerah agak terpencil ya itu karena kompetisinya nggak seberapa padat di Jawa itu punya peluang yang lebih besar karena jumlah kompetitornya sedikit dan formasinya lebih banyak Bapak Ibu. Nah ini salah satu siasat. Jadi selain gaji yang menjadi ribet kita itu harus dipikirkan formasinya. Ya, bagaimana formasi jumlahnya itu banyak atau sedikit. Begitu Bapak Ibu. Kalau nggak mikir formasi ya udah. Ya, berarti kita harus bernilai tinggi. Nah, contohnya Bapak Ibu, ini contoh bicara masalah kompetisi dan peluang. Contohnya kalau lembaga pusat ya, ini lembaga pusat. Kalau Bapak Ibu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu peluang lulusnya hanya 3% ya. Karena formasinya ada 9.000, yang daftar ada 2.241.000. Kalau di Kejaksaan Agung ya, ini 22% peluang lulusnya. Kementerian Kesehatan 20% ya, Kementerian Komunikasi Informasi 13% gitu ya. Nah, yang ini semakin tinggi Bapak Ibu. Kalau ini yang paling diminati, kalau ini kan jarang diminati ya. Contohnya ini yang paling tinggi ya, Kementerian Pendakian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Formasinya 61 yang daftar hanya 118, berarti 50% berhasil. 50% Bapak Ibu. Artinya punya peluang yang besar atau Bapak Ibu tes di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, ini peluangnya sampai 83%. Ya. Timbang yang ini lawannya tadi ya, timbang Kementerian Hukum nih. Nah, ke sini lebih tinggi. Ini contoh ya. Jadi bicara strategi itu adalah bicara masalah bagaimana kita kompetisi dengan kompetitor kita agar nilai kita terbaik ya, atau kompetitor kita sedikit tapi formasinya banyak, itu peluang. Berarti kita harus merelakan tempat tinggal yang jauh dari kita yang kompetisinya tidak seberapa padat di tempat kita. Itu kata kunci pertama ya. Nah, contohnya Bapak Ibu. Nanti akan mendapatkan nilai ya. Namanya nilai sertifikat. Ini contohnya tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Padahal skor maksimalnya itu adalah 550 nih. Skor maksimalnya ya. Ternyata dia hanya mendapat 423. Apakah ini lulus atau tidak? Nah, kita lihat dari batas ambang dulu minimal Bapak Ibu. Tapi kita itu kalau di kompetensi ya, seleksi kompetensi dasar SKD ini, yang kita pikirkan itu adalah bukan nilai ambang. Ya, jadi Bapak Ibu bukan nilai ambang yang kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana mendapatkan nilai terbaik. Kalau nilai ambang saja, contohnya ini ya, batas nilai ambangnya seperti tes wawasan kebangsaan hanya 65, Bapak Ibu ya. Nah, padahal skor tertinggi tes wawasan kebangsaan itu bisa 150. Begitu Bapak Ibu. Jadi hanya betul separuh saja sudah ambangnya masuk begitu. Tapi kan kita nggak terbaik gitu. Nilai terbaik itu diambil 3 terbaik sebelum masuk ke ya seleksi SKB ya, kemampuan bidang.
Tinggal 3 terbaik ya, tergantung formasinya ya. Kalau formasinya 1, pelamarnya 100 ya diambil 3 dari 100. Kalau formasinya 2, pelamarnya 100, berarti ya diambil 3 kali 2 formasi ya. Berarti diambil 6 terbaik dari 100. Kalau formasinya 5, ya 5 terbaik ya dari 100 ya. Contohnya 5 kali 3 berarti 15 terbaik diambil. Kalau formasinya. Jadi berdasarkan kali jumlah formasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 423 itu apakah nilainya bagus atau tidak, itu tergantung kompetitor kita. Katakanlah kalau di pusat, ternyata skor tertinggi 450, terus 447, yang satu udah 400 berapa ini? 439. Nah, nanti yang lain udah kesingkir semua begitu Bapak Ibu. Jadi yang kita pikirkan bukan nilai ambang batas, tapi bagaimana kita mencapai skor maksimal ya. Contohnya mendapatkan angka di 550. Ya, berarti harus betul semua. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana caranya bisa? Ya, seperti itu. Ada tes TIU, kemudian TKP, sama satu lagi adalah tes wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu Bapak Ibu harus belajar tentang sejarah, belajar tentang PPKN ya, undang-undang dan sebagainya. Kalau TIU ini lebih bersifat scholastikal ya, kayak tes IQ, ya ada analogi dan sebagainya ya. Kemudian tes TKP ini yang disebut karakteristik pribadi. Kalau ini kan punishment-nya nanti langsung betul 5, salah 0. Kalau ini kan berjenjang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Artinya jawab berapapun masih ada nilainya. Jangan tidak dijawab atau 0. Nah ini butuh waktu cepat Bapak Ibu untuk menjawab ini. Nah hari ini kita akan khusus bahas ini. Ya, kalau satu soal tidak lebih dari 1 menit bisa menjawab 30 detik gitu ya. Bagaimana bisa menjawab soal TKP ini 30 detik. Sehingga bisa meluangkan waktu untuk menjawab soal TK, TWK, dan TIU. Begitu Bapak Ibu. Ini kan mudah. Ya, tapi tidak menyepelekan mudahnya. Tapi kita menjawab tepat, akurat, ya, dan cepat, tepat, dan akurat. Nah, itu kuncinya di sana. Sehingga bisa menjawab soal-soal yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, contohnya ini. Nah, seperti ini. Oh, tertinggi nilainya 445, tertinggi 44. Ada 2 orang nih. 445. Nah, seumpama formasinya 1, ini seumpama saingannya hanya 11 orang gitu. 445, ini saingan 1, 2 ya. 440, 45. Oh, ini yang tertinggi ya. Ini sudah ranking ya, 45, 44, 45. Ini diambil 3 terbaik. Yang lain langsung kesingkir semua. Nilai kita tinggi tapi singkir. Maka kita jangan berpikir ambang nilai, tapi berpikir bagaimana mendapat nilai terbaik dari semua kompetisi kita. Ini masalah rebutan poin ya Bapak Ibu ya. Seperti masuk jalur masuk PTN melalui tes UTBK skolastik gitu ya, kalau sekarang ya, seperti itu. Nah, bagaimana dapat nilai ini? Kalau nilainya sama gini, Bapak Ibu ya, ini yang akan diambil itu yang mana? Kalau seumpama nanti ini yang terbaik ini, itu diambil tes karakteristik pribadi terbaik, makanya diambil yang ini. Makanya dia peringkat 2 Bapak Ibu. Ya. Jadi yang diambil itu TKP. Maka pentingnya TKP itu ya, dia kalau tidak dijawab 0, tapi kalau dijawab salah pun masih bisa bernilai 4, 3, 2, 1, yang paling betul ada 5. Makanya hari ini kita akan bahas karena kami spesialis TKP ya. Kalau di ini mentor itu saya di TKP itu tes karakteristik pribadi yang nanti kita akan bahas ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya. Jadi informasinya salah satu lulus SKD adalah masuk ke dalam 3 terbaik dari jumlah kebutuhan peringkat SKD. Ya. Contohnya jika jumlah kebutuhan jabatannya 100, maka peserta yang berhak lolos dari SKB peserta adalah peringkat 1 sampai 300. Ya, peringkat 1 sampai 300 ya. Jika jumlah formasinya ada 100. Berarti 1 sampai 300 kalikan ya, 100 kali 3 kan 300 Bapak Ibu. Nah, selain memenuhi peringkat, peserta harus memenuhi ambang batas nilainya ini.
Ya, contohnya hanya besar di satu mapel. Cuman kan mapel ini kan mudah ya Bapak Ibu ya. Nilai separuhnya benar kan mudah gitu. Yang bagus itu bagaimana betul, cepat, nah dan nilainya terbaik. Itu yang penting untuk bisa masuk ke PNS. Nah, di tanggal 13 Agustus kemarin, Bapak Ibu masih punya waktu di mana waktu tesnya nanti antara 16 Oktober sampai 14 November tergantung instansi masing-masing. Nah, nanti bisa komunikasi mungkin Bapak Ibu yang di Sulawesi dengan di Nusa Tenggara atau di Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat, DKI dan sebagainya bisa berbeda-beda. Nah, cuman kan tesnya nggak bisa 2 gitu ya, tesnya hanya 1. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti kalau sekarang tanggal 4, 5 ya, masih punya waktu 10 hari lagi ya. Kalau ini yang paling cepat, tapi kalau nanti tesnya November bisa sampai 30 hari lagi Bapak Ibu. Ya, 30 hari lagi masih 1 bulan. Nah, waktu 10 hari ini, Bapak Ibu punya waktu 10 hari ini dimanfaatkan sedemikian rupa, jangan ibaratnya hanya pasrah dengan kemampuan, tapi harus mengupayakan dengan melatih soal. Karena kuncinya adalah nilai terbaik. Konsepnya itu adalah deliberate practice, Bapak Ibu ya. Seorang yang latihan terus-menerus itu akan mengalahkan orang yang punya kemampuan cerdas. Orang yang pinter itu kalah dengan orang yang repetitif, orang yang rajin begitu. Faktanya demikian, ya. Nah, kita akan bahas ini. Jumlah soal TWK itu 30, ya. Ini kan kalau betul semua kan kali 5, kalau salah 0, berarti kan 150. Ini Bapak Ibu. Nah, ini juga tes intelijensi umum ini kalau betul nanti kali 5 juga ya. Seperti itu. Jadi, kalau kali 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, kita cek ya. Jadi kalau kali 5, contohnya 35 kali 5, berarti kan ada 175. Nah, kalau ini bernilai betul bisa 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau nggak dijawab, 0. Nah, berarti kan kalau 5 tadi ya, Bapak Ibu ya, 5 kali 45, maka skor tertinggi ada 225. Nah, 225 ini kan kalau ditambah 175, ya, ditambah dengan 150, tadi total ini ada 550. Nah, padahal skor-skor rata-rata itu, kalau saingan itu tadi 450-an Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu itu harus lebih dari 450? Ya, ini kan selisihnya udah 100 ya Bapak Ibu ya. 100 itu berapa soal sih? 20 soal ya. Kali 5 kan udah 100. Kalau skornya 5 tadi, 20 kali 5 itu 100 Bapak Ibu. Nah, bagaimana bisa menjawab ini dengan nilai tertinggi Bapak Ibu? Nah, hari ini kita akan fokus ke TKP ya. Nah, Bapak Ibu harus menguasai namanya indikator. Kata kuncinya di sini dulu ya. Menguasai indikator dulu. Nah, indikatornya bagaimana? Contohnya kalau TWK harus menguasai nasionalisme, integriti, bela negara, pilar bahasa Indonesia. Kalau TIU ya, ini kemampuan bahasa ini ya Bapak Ibu ya. Contohnya analogi, silogisme, analitik, ya. Numerik ini berhitung, angka-angka ya, soal ada deret angka, perbandingan kuantitatif ya, ada soal cerita, kalau figur ini gambar, analogi ketidaksamaan, serial ini kalau seperti tes IQ ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang ini ada skolastik ya. Kalau di UTBK itu ada skolastik gitu. Tes intelijensi umum itu seperti itu. Nah, kita akan bahas ini Bapak Ibu. Dulu itu sampai 8 Bapak Ibu. 8 indikator, sekarang tinggal 6. Ada pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, Bapak Ibu, kata kunci menjawab TKP ini adalah menguasai indikator ini. Kalau Bapak Ibu menguasai kata-kata kunci indikator ini, itu menjawab tidak lebih dari 20 detik, bahkan tanpa membaca soal. Nah, kenapa? Karena TKP ini adalah jumlah soal terbanyak. Bapak Ibu, loh. Dan bisa dijawab dengan cepat. Kalau Bapak Ibu TIU ada angka, ada figural, itu nggak mungkin cepat. Ya, kalaupun cepat harus repetisi banyak. Kalau ini bisa cepat.
Bapak Ibu menjawab berapapun bisa benar, tapi kita harus mendapatkan skor 5. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita cek ya. Nah, sekarang kita cek ya Bapak Ibu ya. Kita akan cek. Nah, contohnya di sini ya, nilai ambang batas tadi. Nilai ambang batasnya kan dari 225 ini cukup 166. Berarti betul berapa ini kan, paling tinggi 5, paling rendah 1 ya, ada 4, 3, 2, 1, tidak menjawab 0. Berarti kalau 45 soal ya, jadi contohnya kalau kita hitung Bapak Ibu ya, ada 166 ya dibagi 45 itu harus betul sekitar 30 ya Bapak Ibu ya. Karena 30 kali 5 ya. Ini minimal itu betul 33 ya. Jadi kalau 33 kali 5 itu 165. Kurang ya. Berarti minimal itu betul 33 berskor 5. Ini baru 165 Bapak Ibu. Berarti nggak boleh salah dari berapa ini ya? 15 ya. 15 soal ya. Kalau 30 45 kan nggak ada 15 ya, 12 soal. Katakanlah 11 soal. Ya. Jadi kalau salah lebih dari 11 soal dengan skor ya, dengan skor tidak 5 itu akan bahaya. Nggak lulus di sini. Bagaimana kalau bisa ya 220 gitu ya. Salah hanya 1 soal. Ya, betul semua. Nah, kalau ini kan betul bernilai 5, salah 0, tidak menjawab 0, berarti kan antara benar dan salah. Gitu ya. Ini tetap bernilai, tapi kita harus optimalisasi di sini. Kalau ini 35 kan kalikan 5 ya, katakanlah nilai batas sambangnya 50, betul berapa ya? 2 saja sudah 70 ya, 20 ya, 35 kali contohnya 5 ya, 5 kali 10 20 ya. Contohnya kalau ada 20 soal kali 5, 20 soal kali 5 sudah 100 Bapak Ibu. Betul 20 ya, betul 15 kali 5 kan 45 ya Bapak Ibu. 15 kali 5 kan sudah 75 ya. Ini betul 15 masih kurang ya. Nah ini, begitu ya Bapak Ibu ambang batasnya. Nah makanya di sini yang penting untuk kita jelaskan bagaimana mencapai skor maksimal 550 ya, seperti itu dengan waktu 100 menit ya. Kalau penyandang disabilitas 1 jam 130 menit. Padahal total soal itu ada berapa? Total soalnya ya. Jadi 100 menit. Nah, tadi soalnya ini ya. Ini kan 100 menit Bapak Ibu. 100 menit ya. Kalau dihitung kan ada 45 tadi ya, tambah 35 itu kan ada 10 ya, 45 6 7 8 ya, 80. Kemudian tambah 30. Berarti 110 ya. 110 ini hanya dikerjakan 100 menit. Berarti satu soal itu kurang dari 1 menit. Nah, yang bisa cepat itu di sini. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita action. Action ya. Pak Ahmad? Halo Pak Ahmad? Iya, Pak. Oke. Ini sebelumnya kita akan kasih teori sedikit Bapak Ibu ya untuk menjawab ini dengan tepat. Nah, contohnya Bapak Ibu kalau menjawab TKP, tag karakter pribadi ya, itu pilihlah jawaban terbaik. Meskipun jawaban itu tidak mencerminkan karakter Anda. Itu kata kunci pertama ya. Jadi Bapak Ibu jangan menjawab sesuai dengan keadaan realnya. Tapi jawablah jawaban terbaik walaupun tidak mencerminkan karakter Anda. Kan ada tes karakteristik pribadi. Contohnya menjaga kepercayaan, kreatif, tidak buru-buru, walaupun kita terburu-buru, jangan jawab terburu-buru. Mengutamakan toleransi, integritas, jujur, walaupun kita mungkin nggak jujur gitu ya. Tapi yang terbaik, artinya terbaik menurut yang diinginkan soal. Yang diinginkan soal, kata kuncinya ini. Jangan dijawab karakter kita, tapi yang mencerminkan jawaban yang diinginkan soal. Yang kedua, kenali distraksi, itu pengecohnya. Nah, ada soal-soal yang menjebak yang digunakan untuk mengetahui kondisi peserta. Apakah asal-asalan, bohong atau jujur,
jawaban yang mendekati baik yang konsisten karena soal tersebut dapat diulang pada nomor berikutnya dengan redaksional berbeda, namun memiliki makna yang sama. Jadi contohnya dari 6 tadi Bapak Ibu, 6 apa? 6 indikator ya, 6 indikator di TKP ya. Contohnya ada profesionalisme, nah ini yang harus dihafalkan. Kemudian ada pelayanan publik, ada kerjasama, ada anti radikalisme, ya, seperti itu. Ada menguasai teknologi informasi dan ada jejaring kerja. Nah ini harus Bapak Ibu konsisten nanti ya. Nah ini yang termasuk indikator apa? Lihat indikator. Kata kuncinya di sini yang ketiga. Yang kedua, yang pertama adalah pilihlah jawaban terbaik walaupun tidak mencerminkan karakter kita. Yang kedua, kenali distraksi pengecoh yang menjebak karena mirip-mirip. Dan yang ketiga adalah indikator. Misalnya indikator profesional. Maka jawaban yang mengandung unsur profesionalisme, komitmen, disiplin, ya. Nah, ketegasan terhadap peraturan, integriti ya. Nah, indikator tidak muncul pada soal, maka periksalah jawaban-jawabannya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba. Yuk, silakan Pak Ahmad. Baik Bapak Ibu, agar kemampuan kita terasah ya Bapak Ibu ya, kita coba dulu ya beberapa soal ya. Aturan mainnya adalah Bapak Ibu baca soalnya dengan seksama, kemudian Bapak Ibu jawab di kolom chat ya, A, B, C, D, atau E ya. Oke, saya bacakan soalnya. Rini adalah seorang guru di sekolah dasar yang juga aktif sebagai penulis lepas di akhir pekan. Suatu hari, ia memiliki deadline untuk menulis 3 cerita pendek dengan batas waktu saat hari sekolah. Apa yang perlu dilakukan oleh Rini? Ini soal TKP ya. A. Menulis cerita pendek sampai selesai meski mengorbankan waktu luangnya sebagai guru. B. Menulis cerita pendek yang disukai saja untuk mencapai target yang ditetapkan. C. Merencanakan tema cerita pendek dan mencari bahan dengan tetap mengatur waktu dengan baik. D. Menulis cerita pendek dengan topik yang ringan namun tetap menarik agar lebih mudah diselesaikan. E. Fokus menyelesaikan tugas cerita pendek tepat waktu dengan mencari ide dari berbagai sumber yang ada. Silakan Bapak Ibu dijawab di kolom chat A, B, C, D, atau E. Silakan. Oh, sudah ada yang menjawab C. Silakan yang lainnya C. Silakan Bapak Ibu jawab gratis, salah tidak apa-apa ya. Ini kita adalah melatih bagaimana kita menguasai soal-soal seperti ini. Ini soal-soal FR ya Bapak Ibu ya. Soal TKP yang luar biasa nih ya. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan yaitu tidak terlihat indikator. Betul. Maka dari 6 itu harus menguasai indikator. Ya, Bapak Ibu harus menguasai indikator. Contoh ya. Di sini Rini adalah seorang guru yang juga aktif, kan ada 6 indikator Bapak Ibu ya. Kalau kita cek ya dari 6 indikator ini Bapak Ibu ya, itu ada yang namanya, saya ulang ya. Nah, nanti ada kata-kata kunci ya. Nah, saya ulang indikator nih. Ada pelayanan publik, ada 6 ya, jejaring kerja, ada sosial budaya, ada TIK, ada pelayanan ya, ada jejaring kerja itu hubungan kerja, sosial budaya, ada TIK informasi teknologi informasi, ada profesionalisme dan anti radikalisme. Ini mudah ya dari 6 ini. Kira-kira soal ini nanti kita ajari cara cepatnya gitu. Cuman kita cara normal dulu. Nah, Bapak Ibu coba cek. Ini indikator apa? Ini adalah seorang guru. Ya. Dia aktif sebagai penulis lepas. Dia guru tapi juga penulis lepas. Ya, tapi dia punya deadline untuk menulis 3 cerita pendek dengan batas waktu di saat hari sekolah. Nah, ini kan indikator apa, Bapak Ibu? Nah, betul. Bu Rosi ya, ini ada profesional karena dia harus profesi. Padahal profesionalisme itu ada 3 kata kunci ya. Kalau saya singkat namanya KIPU.
Yang pertama harus komitmen, yang kedua harus integriti, menyatu, yang ketiga bisa menghasilkan prestasi, yang keempat adalah unggul atau ulet. Ya, seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi komitmen, ya, integriti, menyatu, jujur, ya, prestasi dan ulet. Nah, dia di sini, nah ini kata kunci dari profesionalisme. Tadi betul, karena ada guru dan penulis. Berarti dia sudah memilih dua profesi, Bapak Ibu. Guru dan penulis. Ini profesi nih. Tapi konfliknya bagaimana? Konfliknya itu dia punya deadline cepat, cerita pendek. Nah, apa yang perlu dilakukan ini adalah soal CPNS tahun 2023 ya, soal FR ya. Menulis cerita pendek sampai selesai meski mengorbankan waktu luangnya sebagai guru. Nah, berarti ini prioritinya nggak seimbang. Ya, mengorbankan waktu sebagai guru. Nah, oke ya. Ada mengorbankan waktu. Ini yang menjadi catatan, mengorbankan. Berarti mengorbankan waktu luangnya sebagai guru, berarti nggak profesional. Ya, nggak komit ini. Gitu ya, memihak salah satu. Menulis cerita pendek yang disukai saja. Ini kalimat ini, disukai saja. Berarti dia nggak tulus nih, nggak integriti nih. Ya, merencanakan tema cerita pendek, mencari bahan dengan tetap mengatur waktu dengan baik. Lah ini, sudah menulis cerita, tapi juga mengatur waktu. Dua-duanya ada, karena hari deadline. Oke, masuk. Menulis cerita pendek dengan topik yang ringan. Nah ini, ya, di sini, ini kan hanya fokus kepada menulis cerita pendek. Tapi tidak ada waktu sebagai guru. Ya, topiknya ringan. Nah, ini kurang profesional, berarti meringankan tugasnya dia sebagai penulis. Salah. Fokus menyelesaikan tugas cerita dengan mencari ide sumber lagi. Dia hanya fokus ke cerita pendek, tapi mengabaikan guru, kurang pas. Betul, Bapak Ibu? Berarti jawabannya profesional. Ini dua-duanya imbang, yaitu merencanakan tema pendek dan mencari bahan tetap mengatur waktu dengan baik. Ini, Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu nggak baca soal pun, sebenarnya ya, contohnya ini saya hapus ya. Andekan ini kita hapus ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita hapus ya. Sekarang kita anggap ini hapus semuanya. Sekarang Bapak Ibu cek ya. Kita nggak baca ini. Nggak baca soal, langsung aja. Menulis, kita anggap saja kita membaca jawabannya saja. Menulis cerita pendek sampai meski lah. Ini ada meskinya. Meski, ada kalimat meski. Menurut apa ini yang disukai saja, ada kalimat saja. Kalau ini semuanya baik kalimatnya. Mencari dengan tetap, konsisten baik. Dengan topik yang ringan lah, ringan ini. Fokus menyelesaikan tugas. Nah, dengan mencari ide lah, ini berarti yang masuk kan antara C sama E. Tanpa membaca soal. Kalimatnya yang baik antara C dan E. Tapi baru kita baca antara C dan E. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditulis nilai, ini itu nomor 5, ini nomor 4, nanti skornya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 1. Ya. Nah, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti berskor semua. Oke, kita lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu. Bentar, saya tutup dulu biar sertifikatnya ada ininya ya. Yuk, lanjut. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Ahmad. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di nomor 2 ya. Silakan dibaca baik-baik Bapak Ibu ya, sambil saya bacakan. Nina bekerja sebagai staf resepsionis di sebuah hotel bintang 5 yang sangat memperhatikan kepuasan tamu. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak tamu yang mengeluhkan tentang lamanya waktu tunggu saat proses check-in dan check-out. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Nina? Ini soal TKP CPNS tahun 2023 ya Bapak Ibu. A. Berupaya untuk menangani satu persatu keluhan tamu yang datang dengan pelayanan prima. B. Tetap memberikan pelayanan seperti biasanya, namun tetap memperhatikan keluhan-keluhan yang muncul. C. Memperbaiki layanan hotel untuk tamu yang mengeluh agar tidak sampai tersebar di media sosial. D. Melakukan survei kepuasan tamu secara teratur
dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten. E. Melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala minimal sebulan sekali untuk memastikan optimalisasi kepuasan tamu. Silakan Bapak Ibu dijawab di kolom chat. Sudah ada yang menjawab A, ada juga D dan A. Wah, ini sama Pak. A sama D sama kuatnya nih. Silakan Bapak Ibu Oke, yang belum menjawab, silakan. Wah, tambah D ini oke, tambah kuat ini Pak D. oke, ya, siap. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, sekarang seandainya ini kira-kira dari 6 indikator itu apa? Indikator apa ini? Silakan bisa ditulis ya. Contohnya ada profesional, jejaring kerja ya, ada pelayanan publik, kemudian ada anti radikalisme, TIK, teknologi Silakan Bapak informasi Ibu. komunikasi, Termasuk yang mana kira-kira? pelayanan publik. Oke, ada pelayanan publik Bu Rosi Al Inayah ya, pelayanan publik ya. Oke. Oke. Ini pelayanan publik ya. Oke. Oke. Oke, ini bisa masuk ke pelayanan betul Bapak Ibu, tapi bisa masuk ke profesionalisme kerja juga bisa. Ini bisa masuk ke profesionalisme kerja atau ke pelayanan publik bisa. Ya. Jadi dua-duanya bisa. Ini seolah-olah melayani tamu itu adalah pelayanan publik. Bisa betul. Ya, profesionalisme kerja itu juga bisa. Ya, memang agak mirip-mirip ya, Bapak Ibu ya. Jadi mirip-mirip antara pelayanan publik, kemudian apa? Sama apa tadi? Profesionalisme. Tapi memang cenderung kepada pelayanan publik Bapak Ibu. Mohon maaf ya, pelayanan publik karena di sana ada pelayanan terhadap tamu. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Bapak Ibu, kalau melihat soal tentang pelayanan publik, itu ada beberapa hal yang perlu ini kan ya, apa? Yang perlu kata kunci dulu. Kalau tadi ada komitmen, ada integriti, kemudian ada prestasi dan unggul. Nah, di sini ada apa kalau pelayanan publik? Yang pertama adalah satu, ya. Kalau saya singkat ya, namanya ada rek. Nah, jadi yang pertama adalah itu adalah namanya responsif. Kata kunci pertama di pelayanan publik itu responsif nih. Responsif itu cepat tanggap. Responsif. Ini cepat tanggap kata kunci ya. Kata kunci. Kemudian ya, yang kedua adalah quality. Ya. Quality. Kualitasnya. Responsif, cepat tanggap, berkualitas dan ini tidak diskriminatif. Ya, atau rekdis ya. Diskriminatif. Jadi nggak boleh diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ya, resdik ya, responsif, kemudian berkualitas dan diskriminatif. Jadi tidak diskriminatif. Jadi anti diskriminatif ya. Atau res adik juga boleh ya. Res adik aja ya. Gitu ya. Jadi rek adik. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak membaca soal seperti ini, ada kata-kata yang kita eliminir. Kita anggap aja nggak baca soal. Ya, menangani satu persatu bisa. Tetap memberi pelayanan seperti biasa. Ini seperti biasa. Berarti nggak ada peningkatan nih, seperti biasanya. Ini nggak baca soal ya. Memperbaiki layanan yang mengeluh. Bisa. Tapi ada syarat nih, agar tidak tersebar media sosial. Nah, ini kurang bagus. Karena ada syarat agar tidak. Ini punya ketakutan nih. Nah, ini nggak pas. Melakukan survei, bagus. Melakukan evaluasi kerja minimal, bagus juga. Jadi ini yang bagus antara A, kemudian D, dan E. Yang lain kurang bagus, ini seperti biasanya. Baru kita lihat soal ya. Nina kan bekerja resepsionis kan penerima tamu, Bapak Ibu. Tugas Nina itu sebagai penerima tamu. Nah, dalam bulan terakhir banyak tamu yang mengeluh.
Karena waktu lamanya check in dan check out. Dia itu pelayan tapi mengeluh, ini kelamaan nih. Padahal resepsionis itu tugasnya adalah melayani tamu. Biar nggak lama ini. Apa yang sebaiknya? Tugasnya Nina itu kan, Nina itu resepsionis, ya melayani. Berarti melayani itu menangani satu persatu keluhan tamu yang datang dan memberikan pelayanan prima. Dia cepat nih. Berarti ini responsif. Menangani satu persatu. Ini responsif. Cepat tanggap. Karena melayani semuanya. Satu persatu. Keluhannya dengan pelayanan prima. Oke, ini masuk ya. Tetap memberikan pelayanan seperti biasanya. Ini salah. Kenapa? Karena seperti biasanya di situ dia kurang puas karena mengeluh waktunya lama. Nah, berarti ini kurang tepat ya. Yang B salah. Memperbaiki layanan betul, tapi di sini agar tidak sampai tersebar ke media sosial ini prasyarat yang buruk. Karena ketakutan tadi. Melakukan survei kepuasan tamu. Ini kan masalahnya sudah jelas Bapak Ibu. Masalahnya adalah waktu tunggu lama. Kenapa harus disurvei? Kenapa harus disurvei? Secara teratur menggunakan data baru meningkatkan kualitas. Ini kan masalahnya sudah beberapa bulan mengeluhkan sudah beberapa bulan loh. Berarti beberapa bulan tidak hanya 1 bulan. Sudah mengeluh tentang lamanya ini. Kenapa harus disurvei? Karena sudah mengeluh nggak perlu disurvei lagi, langsung di action. Kesalahannya nggak perlu survei. Karena dia sudah beberapa bulan itu sudah mengeluh. Berarti nggak tepat yang D, Bapak Ibu yang menjawab D, itu nggak perlu survei, langsung ditangani karena sudah beberapa bulan mengeluh. Ya, kenapa harus disurvei? Sudah jelas mengeluh beberapa bulan kok disurvei lagi. Ya, nah jadi pemborosan nggak responsif, disurvei dulu baru ditingkatkan kan nggak responsif, nggak berkualitas itu nggak cepat tanggap, ya gitu. Nah kemudian melakukan evaluasi masuk secara berkala minimal sebulan sekali untuk memastikan optimalisasi kepuasan tamu masuk ya. Cuman di sini ini konsepnya adalah apa yang dilakukan oleh Nina. Nina itu adalah staf resepsionis. Mengevaluasi kinerja karyawan itu tugas bukan dari Nina, tugas bos. Nina hanya seorang staf. Ya, seorang staf masa mengevaluasi karyawan, dia juga karyawan mengevaluasi karyawan. Kecuali di sini ditanya bos. Kita sebagai apa? Pelayanan publik itu kita sebagai apa? Begitu Bapak Ibu. Jadi ini juga nggak tepat. Kenapa? Karena bukan tugas staf untuk mengevaluasi karyawan. Itu tugas bos. Tugas manajer mungkin dan sebagainya. Berarti yang paling tepat adalah A, Bapak Ibu. Menarik bukan soalnya? Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sudah paham ya. Nanti semakin paham kalau kita belajar semakin cepat, tepat, dan akurat. Begitu. Silakan Pak Ahmad. Kita lanjut ya. Baik, Nanti kalau Bapak Ibu. diskusi nanti. Nah, makin jelas ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 Bapak Ibu ya. Anda adalah seorang pekerja yang menghadapi tuntutan kerja yang tinggi dan merasa kelelahan. Anda juga merasa kurangnya dukungan dari rekan kerja atau atasan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sikap terbaik yang dapat Anda ambil dalam situasi ini adalah, ini soal TKP. Oke, langsung saja Pak. Nah, Oke. langsung saja Pak. Silakan Biar Bapak Ibu. dijawab. D. Silakan yang lain. Masih ada yang jawab, baru satu. Silakan Bapak Ibu. Mengabaikan kelelahan dan terus bekerja tanpa mengungkapkan perasaan. B. Mencari dukungan dari rekan kerja lain di luar tim. C. Mengajukan keluhan formal kepada manajemen. D. Mengambil inisiatif untuk mengatur ulang prioritas tugas. E. Mengundurkan diri. Yang mana Bapak Ibu? Oke. Oh, D. Banyak yang D, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini apa dulu? Indikator apa Bapak Ibu? Indikator apa dulu? Anda adalah seorang pekerja menghadapi tuntutan kinerja yang tinggi dan merasa kelelahan. Tapi kurang dukungan dari rekan kerja. Bapak Ibu, profesional, betul Ibu Ririn ya. Ini tentang profesional, betul. Karena ini pekerja, jadi kita itu lelah, tuntutan kerja tinggi. Ya sudah lelah ya. Ini konfliknya kan 3 ya. Tuntutan kerja tinggi, ya, tuntutan kerjanya, kemudian kelelahan dan kurang dukungan.
dari rekan kerja dan atasan. Wah, ini kompleks, ada 3 masalah. Kita tetap harus profesional. Seandainya kita nggak membaca soal pun, Bapak Ibu abaikan soalnya ya. Mengabaikan itu kan kalimat yang salah. Itu kan kata kunci dari ini ya, Bapak Ibu ya. To know, unknown, know, do, be. Tidak tahu. Tadi kalau kita belajar profesionalisme kan kipu ya, ada apa tadi? Komitmen, integrity, kemudian prestasi, dan yang terakhir adalah ulet. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau unknown itu tidak tahu itu merasa mengabaikan. No, tahu saja, kerjakan dan menjadi. Nah, harapannya itu kita bisa menjadi. Ya, kalau mengabaikan itu tidak mau tahu, mengundurkan diri ya mengabaikan. Ya, mengajukan keluhan berarti dia tahu saja tapi mengeluh. Mencari dukungan. Jadi sekilas yang betul B sama D tanpa membaca soal. Mengabaikan, kekeluhan, mengundurkan diri itu kan nggak bagus. Besok kalau bisa nggak perlu baca soal dulu Bapak Ibu. Langsung di sini. Itu cepat. Nah, ini mencari dukungan dan mengambil inisiatif. Ini antara B sama D yang bagus. Ini di antara ini ada nilai 5 dan ada yang nilainya 4 Bapak Ibu ya, di antara itu. Nah, yang bernilai 5 yang mana? Kan gitu. Intinya ada konflik ya. Dia konfliknya adalah tuntutan kerja, lelah, tidak ada dukungan. Yuk. Coba ini mencari dukungan. Oke. Ya. Menyelesaikan tugas yang menumpuk. Oke ya. Ini kan menyelesaikan hanya mencari dukungan. Kira-kira mencari dukungan ya di luar ya dari rekan kerja di luar tim. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Benar atau salah? Kita kan sudah punya tim di situ. Tapi meminta bantuan, dukungan, kan kita kurang dukungan. Kira-kira meminta dukungan di luar tim, kira-kira benar profesional atau tidak? Bapak Ibu. Profesional atau tidak? Tidak. Betul, Bapak. Nih, kesalahannya di sini langsung. Ya, tidak profesional, betul. Ini langsung ini salah nih. Mengambil inisiatif berarti dari diri sendiri. Mengatur ulang prioritas kerja, mengkomunikasikan dengan jelas mengenai beban kerja agar tidak bisa ditangani. Agar ya kerja yang tidak bisa ditangani apa? Lah ini lengkap. Ya, seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu sehingga tugas bebannya bisa terpulang, inisiatifnya bagus. Nah, nanti bisa ini salahnya di luar tim ya. Oke, Bapak Ibu D, ini profesional. Lanjut ke soal nomor 4. Silakan. Pak Ahmad. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya. Anda adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan biodiesel. Tim Anda bertanggung jawab untuk membangun gedung penelitian untuk perkembangan produk perusahaan. Salah satu anggota tim, Eva namanya, adalah anggota yang dapat diandalkan dan memiliki kemampuan analisis yang kuat. Namun, dia cenderung bersikap apatis terhadap saran dan masukan dari anggota lain. Sikap yang tepat untuk Anda ambil adalah, monggo silakan. C. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain yang belum jawab silakan. Oh, ada B. Silakan Bapak Ibu yang belum menjawab. Oke, ada banyak ya. Yuk Bapak Ibu ya, sekarang kita anggap saja kita nggak tahu soal ya. Kita nggak tahu. Ini cara-cara menjawabnya banyak ini. Ini kita manajer kepemimpinan. Ini kira-kira apa Bapak? Kalau Anda adalah seorang manajer pemimpin perusahaan, tim Anda bertanggung jawab membangun gedung penelitian untuk membangun. Salah satunya Eva adalah anggota yang dapat diandalkan dan memiliki kemampuan atas. Namun dia cenderung apatis terhadap saran dan masukan anggota lain. Berarti ini apa? Indikator apa Bapak Ibu? Indikator. Kalau kita baca soal, ini indikator apa? Silakan Bapak Ibu. Indikator apa dari 6 indikator tadi? Profesional? Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Manajer pemimpinan ini tidak ada indikator itu ya. Ini kalau ada tim dan sebagainya, ini hubungannya sama indikator apa Bapak Ibu? Yuk kita cek lagi biar Bapak Ibu ngerti lagi.
Ingat, indikator pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesional, dan anti radikalisme. Pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Direpetisi terus. Mana Bapak Ibu? Apa? Ada yang jawab apa? Betul, Ibu Nuzila ya. Ini adalah jejaring kerja karena membangun tim ya. Membangun tim. Ada beberapa kata kunci ya. Kalau saya singkat namanya KPOT. Ya, jadi KPOT. Nah, yang pertama apa? Kerjasama. Kata kuncinya kerjasama. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin ya. Kerjasama, memimpin, mengorganisasi. Memimpin, mengorganisasi, dan terakhir D, develop, mengembangkan. Kerjasama, kerjasama, pemimpin, mengorganisasi, dan mengembangkan. K-pop juga boleh pengembangan. Development juga boleh. K-pop, kerjasama, pemimpin, ya, mengorganisasi, dan mengembangkan. Pengembangan, berarti develop. Oke ya, jadi kalau kita lihat, ini kasusnya kan kita itu pemimpin manajer nih. Tapi ada Eva yang analisa tinggi, tapi sulit masukkan anggota lain. Jadi agak egosentrisnya tinggi gitu ya. Meminta anggota lain untuk menghadap Eva dan menyampaikan ketidakpuasan. Berarti ini malah menjadikan konflik. Jaring kerja itu enggak konflik. Dia kerjasama. Ini memicu konflik nih. Anda silakan bilang aja ke Eva, ini salah. Mengatur sesi pelatihan tim tentang pentingnya kolaborasi. Kira-kira masuk nggak Bapak Ibu? Mengatur sesi pelatihan tim kolaborasi dan komunikasi efektif. Bisa. Ya. Menegur secara pribadi Eva. Nah, kira-kira bagus nggak kalau menegur langsung Bapak Ibu? Nah, sebentar kita lihat ya. Menegur secara pribadi yang apatis terhadap saran dan masukan dan menjelaskan bahwa sikap seperti itu merugikan tim. Sekarang kita sebagai pemimpin, ya tugas kita pemimpin ya. Nah, ini menegur Eva secara pribadi. Pribadi loh, bukan kolektif loh. Kalau kolektif itu di hadapan tim ditegur. Itu berbeda dengan memanggil, nah kamu apatis, coba saran tim-tim kamu. Nah, ini masuk nggak Bapak Ibu? Kira-kira bisa atau tidak? Masih oke atau tidak? Di sini tadi ada yang jawab B, ada yang jawab C. Berarti ada yang oke ya, berarti ini bisa. Ya. Terus kalau yang ini mengabaikan, nah ini kurang tepat karena ada kata pengabaian. Memutuskan untuk mengganti Eva langsung, nggak bijaksana kita sebagai pemimpin, ya. Nah, berarti kan antara yang B yang bagus ya, sama yang C. Tadi jawaban yang paling banyak apa Bapak Ibu? Coba diulang sejenak di ini ya. Coba Bapak Ibu, ini ada yang jawab B, ada yang B, ada yang C. Coba dari penjelasan ini lebih masuk yang C atau B? Kita sebagai pimpinan. Oke. Kita pemimpin, kita pemimpin. Nah, gitu Bapak Ibu. Mengatur sesi pelatihan tim tentang pentingnya kolaborasi. Ini kelamaan ya Bapak Ibu ya. Ini kan kasusnya itu adalah sudah terjadi. Kalau pentingnya mengatur sesi pelatihan tim, pentingnya kolaborasi dan komunikasi efektif itu pra. Kalau belum terjadi, ini kan sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi, ini sesi pelatihan ini kurang pas. Sesi pelatihan itu untuk pembekalan konsepnya. Nah, sekarang pelatihan itu pembekalan. Kalau ini kan sudah terjadi. Sudah membentuk tim, kemudian dia sulit diatur secara personal saja. Berarti konfliknya manajer dengan Eva. Bagaimana Eva bisa diterima di yang lain, ditegur mungkin secara halus, ya apatis dan terhadap saran, menjelaskan sikap itu tidak dapat merugikan tim. Yo, nah seperti itu. Jadi yang lebih tepat sebagai pemimpin bukan membuat pelatihan. Kelamaan ini langsung menegur dan memberikan saran karena kita manajer itu boleh menegur Bapak Ibu, kecuali kita rekan kerja itu enggak pas ya begitu. Lanjut berikutnya nomor 5, silakan Pak Ahmad. Baik Pak Ibu, nomor 5, atasan divisi Budi menugaskan dalam sebuah proyek kajian pembangunan sumber daya listrik alternatif baru dan terbarukan.
Budi dan tim membagi tugas dan masing-masing anggota mendapat tugas yang berbeda. Ternyata ada salah seorang rekan yang terlihat kesulitan mengerjakan bagian yang menjadi tugasnya. Apa yang akan Budi katakan? A. Jika mengalami hambatan, ia bisa membicarakannya dengan salah satu rekan tim. B. Jika mengalami hambatan, ia bisa mengatakan ketidakmampuannya. C. Jika mengalami hambatan, ia bisa bertanya kepada anggota lain. D. Jika mengalami hambatan, ia bisa mengatakan dari awal. E. Jika mengalami hambatan, ia bisa mencatatnya agar lebih terarah. Silakan Bapak Ibu dicoba untuk dijawab. Silakan. Ada C, ada E, Pak ya. Oh ya, ada C dan E. C jejaring kerja. Luar biasa. Ya, betul. Ini Ibu siapa ya? Aulia Rami, betul. Ini jejaring kerja ya. Betul sekali ya. Ini jejaring kerja, Bapak Ibu. Ya, jejaring kerja. Tadi sudah ada kata-kata ya, K-pop ya. Ada jejaring kerja tadi ada kerjasama, ya, pengorganisasian, pemimpin, mengorganisasi dan pengembangan. Mengembangkan ya, kerjasama seperti itu. Yuk kita lihat ya, Bapak Ibu jawab paling banyak apa tadi, Pak Ahmad? Paling Paling banyak banyak apa? tadi C, Pak. Oke, ya. Paling banyak adalah C. Kita cek ya. Ini ya jawabnya C. Ada yang E juga ya, ada yang E. Yuk kita cek ya. Coba kesalahannya di mana, benarnya di mana. Atasan Divisi Budi menugaskan dalam sebuah proyek kajian pembangunan sumber daya listrik energi terbarukan. Budi dan tim membagi tugas ya, dan masing-masing anggota mendapat tugas yang berbeda. Ternyata ada salah satu rekan yang terlihat kesulitan mengerjakan bagian yang menjadi tugasnya. Apa yang akan Budi lakukan? Jadi sesama rekan tim ini, bukan atasan divisi Budi, ini beda. Ini kita itu sebagai Budi. Padahal Budi dan punya rekan ini punya masalah. Berarti kita support karena kita satu tim. Tapi beda tugas kan? Tugas yang berbeda. Kalau bisa kita support. Kerjasama ya. Kerjasama. Kemudian ada pemimpin, mengorganisasi, dan P-nya adalah pengembangan. Berarti bisa mampu mengembangkan orang lain. Oke, jika mengalami hambatan, ia bisa membicarakannya dengan salah satu rekan tim sehingga tidak menemui kesulitan selanjutnya. Berarti ini Budi yang padahal Budi dan tim membagi tugas yang ternyata ada seorang rekan yang terlihat kesulitan. Ya, ini kita apa yang akan dilakukan Budi katakan? Ya, kalau kalian hambatan, silakan bicarakan ya, sehingga tidak menemui kesulitan selanjutnya. Ini hanya di level katakan ya, berbicara ya, gitu ya. Ini kan tidak memberikan solusi kalau dia nggak bisa mengerjakan. Dia hanya tindakan preventif, pencegahan. Ya kalau nanti nggak bisa, silakan bilang, nah, gitu. Menyuruh timnya untuk ngobrol kalau dia tidak bisa atau mengalami kesulitan dalam bekerja. Ini kurang pas ya, tidak conclusion gitu. Kemudian jika mengalami hambatan, ia bisa mengatakan ketidakmampuannya sehingga tidak merepotkan kelompoknya. Ini kan sama-sama membicarakan, ini hanya kalimat ketidak mengatakan, kan sama. Ya, kalau ini biar tidak mengalami kesulitan selanjutnya, ini tidak merepotkan kelompok. Ini sama aja, ini seolah-olah ya karena dia tidak mampu menjadi beban dari kelompoknya. Ini kurang tepat ya, tidak mengembangkan orang lain. Ini kan hanya cerita, jadi levelnya rendah, nggak mengembangkan. Jika mengalami hambatan, ia bisa bertanya kepada anggota lain untuk bersama-sama lah ini kolaborasi nih, ya kerjasama itu kolaborasi Bapak Ibu. Kerjasama itu bersama-sama mengatasi kesulitan. Nah, bertanya, ya nanti kalau nggak bisa, silahkan tanya. Kita atasi bersama, karena satu tim, kata kuncinya, satu tim. Ya, seperti itu. Nah, tugasnya berbeda, tapi teman-teman barangkali ada bisa membantu karena satu tim begitu. Nah, ini masuk ya. Jika mengalami hambatan, ia bisa mengatakan dari awal dan tugasnya dialihkan rekan lain. Lah, ini seolah-olah saya nggak mampu nih, nanti saya kesulitan nih ya. Ini nyerah dulu nih, nggak pengembangan ini. Ya, nggak pas karena sudah ditunjuk satu tim. Kemudian jika mengalami hambatan, ia bisa mencatatnya agar lebih terarah
dan cepat ditanggulangi sehingga tujuannya utama dapat ya. Nah, hambatan ini hanya mencatat. Ya, hanya mencatat. Kalau ini kan langsung bersama-sama mengatasi, Bapak Ibu. Ini nilainya 5, ini 4. Jadi tidak cukup hanya mencatat dan cepat ditanggulangi dan tujuan utamanya tercapai. Ini hanya dicatat kurang tepat, ya. Nah, mencatat agar lebih terarah dan cepat ditanggulangi, ya, cepat ditanggulangi sehingga tujuan utama. Kalau ini kan langsung bekerja sama. Kalau ini kan mencatat, ditanggulangi. Pertanyaannya, ya, yang nyatat siapa? Dia kan, silakan, yang bisa silakan catat. Nah, siapa yang akan menanggulangi kan nggak jelas di sini. Kalau ini kan langsung kerjasama tim nih, bersama-sama mengatasi. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang betul nomor 5 ini Bapak Ibu itu adalah tadi ini ya. Nah, C. Lanjut berikutnya nomor 6. Silakan Pak Ahmad. Nomor 6, Bapak Ibu, silakan bisa dijawab. Saya bacakan ya. Anda adalah ASN di kantor Dinas Tenaga Kerja. Anda terkenal rajin dan tidak pernah terlambat masuk kantor. Pagi ini Anda melihat ada seorang bapak yang ingin mengurus suatu dokumen untuk keperluan melamar pekerjaan. Bapak tersebut meminta agar dia segera dilayani oleh Anda. Padahal Anda bukan petugas pengurus dokumen tersebut dan saat ini jam pelayanan belum buka. Bapak tersebut memaksa karena terburu-buru ada wawancara kerja di luar kota. Bagaimana sikap Anda? Silakan Bapak Ibu bisa dibaca dan dijawab. Sudah dijawab oleh Ibu Aulia E. Silakan Bapak Ibu. Yang lainnya silakan. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Oke, ini kira-kira indikator apa Bapak Ibu? Bisa dicek indikator apa? Silakan boleh dituliskan ya. Anda adalah ASN di kantor, Anda terkenal rajin, tidak terlambat, Anda melihat ada seorang Bapak yang ingin mengurus suatu dokumen. Berarti apa? Ya, betul Bapak Ibu, pelayanan publik. Oke, tadi kata kunci pelayanan publik adalah rep. Apa tadi? Kata kuncinya saya ulang ya, biar Bapak Ibu terulang-ulang ya. Kata kunci dari pelayanan publik. Nah, ini tadi ya. Rekdik ya, responsif ya, responsif pelayanan itu komunikatif kualitas dan tidak diskriminatif ya, adik ya, tidak diskriminatif. Nah, berarti itu kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya adalah responsif, responsif ya, tidak diskriminatif, tidak ini ya, gitu. Ini bukan profesionalisme, tapi pelayanan publik ya. Oke, oke, ini kan nomor 6 ya. Oke, Anda adalah seorang ASN ya. Berarti kita ini adalah aparatur sipil negara. Anda terkenal rajin dan tidak pernah terlambat masuk. Pagi ini Anda melihat ada seorang bapak yang ingin mengurus suatu dokumen untuk keperluan melamar pekerjaan. Bapak tersebut meminta agar dia segera dilayani, padahal Anda bukan petugas. Ya, dokumen tersebut dan saat ini jam pelayanan belum buka. Ya, ini pelayanan belum buka. Kita pelayanan publik antara profesional dan pelayanan publik ini ya. Nah, bagaimana memaksa terburu-buru ya harus sesuai tugas kita, tapi juga mengakomodasi ini Bapak Ibu ya, mengakomodasi dari pelayanan ya. Oke, A, menghubungi petugas terkait agar datang secepatnya. Salah karena jamnya nggak sesuai ya. Dia kan datang kepagian. Tapi nyuruh teman kita agar lebih cepat tidak. Ya sesuai jam kantor saja. Menginformasikan jam pelayanan belum buka dan menawarkan untuk menunggu di kursi. Oke, masuk. Silakan Bapak, jamnya belum buka, silakan tunggu duduk. Masuk. Oke. Menolak. Lah ini kurang tepat. Ini menolak, salah. Unknown, berarti dia tidak tahu. Meminta agar Bapak Tur jangan memaksa dan memintanya kembali lagi setengah jam. Nah, ini kurang pas lagi. Jangan maksa Bapak, silakan nanti jam setengah lagi. Nah, ini terlalu tidak melayani dengan responsif. Responsif itu cepat, tapi proporsional kan
tadi tidak diskriminasi, ya. Kemudian quality, berkualitas, gitu ya. Nah, ini nggak tepat ya. Menolak permintaan Bapak tersebut. Nah, ini ditolak. Ini menolak permintaan menjelaskan jika jam buka setengah jam. Nah, nggak menolak. Ini menolak permintaan. Ya, ini kan antara ini B tadi masuk ya, dan menolak lalu menjelaskan bahwa jam pelayanan akan dibuka setengah jam lagi sembari membantu Bapak memeriksa berkas. Lah ini melayani nih. Mohon maaf Bapak, ini jamnya belum masuk. Ini ditolak. Dijelaskan ya. Nah, nanti akan buka setengah jam lagi. Nah, kami cek. Kita bantu. Contohnya nih, ini lebih lengkap ya. Lebih komprehensif dibanding menginformasikan dan menawarkan untuk menunggu di kursi. Tapi ini bentuk melayani. Berarti E ya, lebih ini. Ini 5, kalau yang B itu 4. Gitu Bapak Ibu. Biasanya distraksinya antara itu dengan ini ya. Ini 5, ini 4 Bapak Ibu. Begitu ya. Ini pelayanan publik. Oke, lanjut nomor 7. Silakan Pak Ahmad. Baik, Bapak Ibu, nomor 7. Anda adalah seorang manajer di sebuah lembaga pemerintah dengan budaya organisasi yang kurang responsif dan ramah dalam pelayanan publik. Anda merasa perlu mengubah budaya ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi ini, pilihan tindakan apa yang akan Anda ambil untuk memulai perubahan tersebut? Silakan Bapak Ibu, bisa dijawab di kolom chat. Silakan. Silakan Bapak Ibu. A. Wah, ini Bu Aulia Rahmi semangat nih. Bu Ririn A. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Yuk, kita lanjutkan. Ini termasuk apa, Bapak? Indikator apa, Bapak Ibu? Silakan, boleh dituliskan, Bapak Silakan Ibu, Bapak Ibu. indikatornya apa? Ya, pelayanan publik, betul ya. Ini ada kalimat pelayanan. Tadi kan responsif. Ya, kemudian tadi ya, ada responsif, ya. Kemudian ada pengorganisasian ya. Kemudian anti diskriminasi ya, kualitas. Berkualitas ya. Kita itu manajer Bapak Ibu, ya. Ini ada budaya organisasi yang kurang cepat tanggap. Ini ada kalimat pelayanan publik juga ya. Anda merasa perlu mengubah. Nah, tindakan apa yang Anda lakukan sebagai seorang manajerial untuk memulai perubahan tersebut? Memulai. Kata kuncinya memulai. Ini ada kalimat memulai, mengawali. Ya, jadi mengawali Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengawalinya? Ini bukan tindakan langsung, ini memulai. Yuk silahkan, ada kalimat kata kunci memulai. Nah, saya ulang ya, memulai. Memulainya mengajukan program pelatihan untuk seluruh staf, mengajukan program pelatihan ya. Jadi langsung diajukan pelatihan langsung agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik, masuk. Memulai, mengadakan pertemuan dengan staf, membahas pentingnya perubahan, menegaskan harapan Anda juga bisa. Memberikan insentif finansial kepada staf yang mendapatkan pujian atau lulusan. Ini reward ya. Reward itu, ini memulai tiba-tiba dikasih reward kan nggak pas. Ini mengakhiri. Kalau ini memulai itu bukan reward. Ya. Kalau sudah memulai itu reward itu akhir, bukan memberi insentif. Ya, mendapat ini kurang pas. Menyusun panduan perilaku dan etika baru yang mendukung budaya pelayanan yang lebih responsif. Kita langsung menyusun ini panduan perilaku. Nah, ini kan tiba-tiba to action ya, to action ya, to action ya. Kan tadi urutannya to know, to do, to be. Tahu, kerjakan, dan menjadi. Do ini langsung mengerjakan nih. Padahal dia memulai kan tidak langsung mengerjakan. Mengajukan pelatihan, ini bisa, to know bisa. Mengganti sebagian besar staf kurang bijaksana ya. Ini menyusun panduan perilaku langsung aturan baru, langsung instruksi. Nah, kalau kata memulai, yang paling tepat mana Bapak Ibu? Mengawali. Yuk, tadi banyak yang jawab A, atau
tinggal ada 2 antara A dan B. Ini untuk memulai, memberikan insentif salah, panduan perilaku yang nggak tepat. Nah, mana Bapak Ibu? Silahkan. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Ya. Terdengar? Oke Bapak Ibu bisa diinisiasi, tinggal A dan B. Nah, Ada kata silakan Bapak Ibu. memulai. B, Bapak. Memulai. Nah, ini Bu Nunzila dan Bu Cita menjawab B. Oh, ada yang A. Bu Ada yang Aulia A. menjawab A. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk memulai perubahan itu harus daripada kesadaran. Ya. Jadi dimulai dari pikiran, to know, tahu dulu, baru kerjakan. Kalau ini langsung mengadakan ya, ini kan nggak resonansi, langsung pelatihan, berkomunikasi, itu nggak pas. Dikasih pemahaman dulu, baru tindak lanjutnya ini. Jadi memulai mengawali itu dimulai dari pertemuan dulu dengan staf. Karena pengen membangun tentang kesadaran bagaimana ada perubahan di tim kerja di bawah manajer sebuah lembaga pemerintah. Jadi kadakan pertemuan dulu, ini kita penting membahas perubahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pelatihan, baru mengajukan pelatihan itu langsung instruksi. Jadi kita kasih pelatihan komunikasi tapi nggak sadar ya nggak ada pengaruhnya. Ya, jadi memulai, kata kuncinya memulai. Kalau memulai maka harus diadakan pertemuan dulu. Untuk apa? Membahas pentingnya ini baru nanti pelatihan. Jadi kalau nomor 7 itu 5, ya, mengajukan pelatihan itu 4. Biasanya yang tipis-tipis itu 5 dan 4 itu memang distraksi pengecoh yang luar biasa. Tapi kita harus ambil kata-kata kunci. Silakan Bapak Ibu yang ada satu lagi sebenarnya ya. Nomor 8 ini. Nomor 8, sebentar. Sebentar Pak, ada ketinggalan satu soal sebentar Pak. Ya, sambil di ini Pak, coba ditanya-tanya dulu rekan-rekan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita ambil menunggu narasumber untuk menyiapkan soalnya ya. Kita sapa dulu Ibu Cita, asal dari mana Ibu Cita? Halo Ibu Cita. Halo. Lagi repot enggak? Oke, coba Ibu Rosi Al-Inayah. Halo Ibu Rosi, asal dari mana Ibu Rosi? Halo Ibu Rosi. Ini kayaknya pernah belajar bersama Ibu Rosi nih. Halo Bu Rosi. Suaranya kurang jelas. Oh, Ibu Suaranya Cita kurang dari jelas. Kebumen ya. Ibu Rosi tadi kayaknya buka anunya, mic-nya ya. Bu Rosi, Bu Cita ini belajar bersama kita ini, Pak Ahmad, di pretest. Oh. Ibu Nur Komali, halo Ibu Nur Komali. Asal dari mana Ibu Nur Komali? Oh, Oke, kita dalam. lanjutkan dulu aja ya Pak Ahmad ya. Oke, Bapak, silakan Pak. Suara tidak terdengar ya. Iya Bu Rosi ya, Bu Rosi ini Bu Cita sambil ngeloni anak. Baru punya anak kecil Pak Ahmad. Oh ya, siap. Silakan Pak, bisa dilanjutkan Pak. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah? Ya Pak. Oke, silakan Bapak Ibu dijawab. Nomor 8. Silakan Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang, Anda sebagai seorang penulis ingin memperluas pengetahuan Anda tentang cara-cara baru untuk menerbitkan dan mendistribusikan karya tulis Anda
dengan memanfaatkan teknologi digital. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil? Silakan Bapak Ibu. Silakan, bisa dibaca Ya. A, B, C, D, atau E. Dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan. D, D. D, Pak. Silakan Bapak Ibu yang belum jawab, silakan. Oh, ini jawab D semua, Pak. Oke. Oke ya Bapak Ibu, ini kira-kira silakan sambil kita bahas ya. Silakan Bapak Ibu, ya ini sudah dijawab Bu Ririn ya. Ini dari 6 ini, kalau ada kalimat teknologi informasi komunikasi berarti ini adalah apa? Tentang TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kata-kata kuncinya ya hubungannya sama informasi ya, informasi teknologi digital terutama. Oke, yuk, sekarang kita lihat ya TIK. Di tengah kemajuan teknologi sebagai seorang penulis ingin memperluas pengetahuan Anda. Jadi kita itu profesinya penulis. Cara-cara baru untuk menerbitkan dan mendistribusikan karya tulis. Anda dengan memanfaatkan teknologi digital. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil? Ini kata kuncinya adalah menerbitkan dan mendistribusikan. Ya, ini kata kuncinya distribusi. Ya, karya tulis, tapi teknologi digital, menyebar, luaskan ya. Oke, kita lihat ya. Ini karya tulis lah Bapak Ibu, bukan ini loh karya tulis. Menghadirkan seminar lokakarya tentang penerbitan digital dan platform self-publishing. Self-publishing itu menerbitkan sendiri, menambah wawasan Anda untuk kemungkinan baru di dalam dunia penerbitan. Ini Bapak Ibu, ini seminar penerbitan tentang seminar ya. Ini kan berarti tindakan yang sifatnya, Bapak Ibu cek ya, sifatnya adalah seminar. Jadi kita itu sudah harus mengambil tindakan bagaimana cara-cara baru untuk menerbitkan dan mendistribusikan karya tulis, tapi menggunakan teknik digital. Kita menghadiri seminar, ini langkah yang kurang pas karena baru mencari pengetahuan. Ya, sebagai penulis, kita itu sudah jadi penulis, tapi cara-cara baru untuk menerbitkan dan mendistribusikan karya tulis. Ini baru sudah jadi penulis, nyari seminar tentang penerbitan digital. Nah, ini kurang pas ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah jadi penulis, ya menghadiri seminar ini bisa, cuman ada yang lebih maju gitu. Berhenti ya, ini salah. Berhenti. Mengikuti kursus atau webinar yang menawarkan panduan praktis tentang cara menggunakan aplikasi perangkat luar terkini untuk menulis, mengedit, dan mempublikasikan. Nah, ini lengkap nih. Ini kan menerbitkan dan mendistribusikan. Terbit dan distribusi. Ini lebih lengkap. Ya, ini kan sama. Ini menghadiri seminar lokakarya tentang penerbitan digital. Nah, kalau ini beda. Kursus atau webinar, webinar itu dengan online. Karena kita akan menerbitkan buku digital. Ini lokakarya seminar lokakarya ini kan kebanyakan tidak online Bapak Ibu. Ya, menghadiri seminar atau lokakarya, apalagi lokakarya tentang penerbitan digital. Hanya saja dia temanya adalah penerbitan digital, tapi lokakaryanya offline, tidak online ya. Tapi offline gitu ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya kurang ini ya, kurang praktis ya. Ini loh, ada panduan praktis, ini lebih timbang A, lebih masuk yang C. Ya, gitu. Ini lengkap ya, menulis, mengedit dan mempublikasikan. Kalau ini kan menghadiri seminar tentang penerbitan dan platform seleb ini hanya menambah wawasan Anda, teman, kemungkinan menambah wawasan. Kalau ini kan langsung praktis. Ini Tuno, ini sudah tuduh ini. Ya. Bergabung dengan komunitas penulis online atau forum diskusi untuk berbagi pengalaman, mendapatkan tips tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk mendukung karir menulis Anda. Bisa. Ya, penulis online
forum diskusi untuk berbagai pengalaman, ya, seperti itu bisa. Cuman di sini terlalu umum karena penulis online itu gendernya banyak. Ini kan karya tulis, ya. Jadi karya tulis itu dalam tanda kutip mendistribusi karya tulis itu lebih bersifat karya tulis ilmiah, karya tulis apa. Ini forum diskusi, ini lebih informal. Ya, dukungannya informal ini. Kalau ini kan lebih formal ya. Karena ada panduan praktis. Contohnya ada penerbit langsung, webinar menawarkan panduan praktis tentang cara aplikasi, ini lebih masuk ya. Ketimbang ini hanya berjumpa dengan penulis online, forum diskusi saja. Ini informal, kalau ini kan lebih formal. Melakukan eksperimen dengan berbagai platform dan blog untuk mempublikasikan cerita pendek, artikel lain. Nah, ini langsung eksekusi tanpa ya ilmu nih, karena melakukan eksperimen ya, try and error, percobaan, try and error. Jadi ini bisa dilakukan, cuman paling bagus itu ya ada planning ya, perencanaan, kemudian juga ada panduan praktis. Dunia itu panduan praktis. Betul Bapak Ibu, paling banyak tadi jawab yang C. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali ya soal-soal FR, soal-soal ini ya. Kalau Bapak Ibu contohnya mendapat buku-buku online, itu tidak semuanya tepat. Karena banyak sekali buku, ibaratnya 50-an buku kita pelajari ya, kita harus saring informasi itu cepat, tepat atau tidak gitu ya. Seperti itu. Yang model-model lama kan soalnya nggak panjang-panjang, tapi pendek-pendek begitu Bapak Ibu. Karena butuh waktu kurang dari 1 menit, karena ada 110 soal yang harus dijawab dengan 100 menit. Nah itu yang menjadi kunci. Kalau saya biasanya di offline itu mengadakan mentoring untuk ini, cuman teman-teman yang lain ada bidang TIU, biasanya memang pengajar TIU itu dari numerik ya, sama bahasa ya, dari angka sama bahasa seperti analogi, penalaran, kemudian figural itu dari psikolog biasanya memang ya, kalau Bapak Ibu pernah tes psikolog. Kalau tes wawasan kebangsaan itu yang jago memang guru-guru PKN, guru-guru sejarah itu di situ. Nah, Bapak Ibu, kami anggap ini menguasai TIU sama ini kita hanya membedah tes kematangan pribadi karena satu, nilai ambang batasnya ini paling tinggi, ya, kemudian semuanya berskor, kompetisinya rapat, padat dan tipis-tipis, dan dia bisa dikerjakan dengan waktu singkat, tidak sampai 60 detik, tapi separohnya ya 30 detik tanpa membaca soal. Seperti itu. Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Habibie ya, keberhasilan itu bukanlah selalu milik orang pintar, namun keberhasilan itu milik orang yang senantiasa berusaha. Jadi keberhasilan itu bukan bakat genetik orang yang ber-IQ tinggi, tetapi orang yang punya kemampuan repetisi yang tinggi ya. Kenapa? Karena konsistensi itu akan berdampak pada kemudahan-kemudahan ya. Jadi kalau Bapak Ibu inkonsisten itu gini, seperti mendaki, walaupun IQ tinggi tapi inkonsistensi itu ya kayak gini, panjang lama. Tapi kalau inkonsisten itu rapat, repetisi, nanti bisa mudah untuk menjangkau apa yang kita inginkan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, amal kebaikan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang kontinu walaupun meski sedikit. Demikian Bapak Ibu, kalau ada diskusi silahkan kami kembalikan kepada Pak Ahmad selaku admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Syariful Banon atas segala informasi dan ilmunya. Baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi berikutnya, yaitu adalah sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya di kolom chat atau bertanya langsung, kami buka untuk sesi tanya jawabnya. Monggo, silakan. Atau ada kesulitan, atau ada unek-unek, atau apapun itu, silakan bisa disampaikan. Bebas. Monggo Bapak Ibu. Atau apa namanya terkait konsultasi terkait dengan posisi ya. Nah, itu bisa. Monggo silakan.
Tidak terdengar, Pak. Suaranya, Pak. Ya, kayaknya sudah jago semua nih. Oh iya, sudah ahli ini, Pak. Bu Rosi ini di mana Bu Rosi? Bu Rosi nggak terdengar. Terdengar, Pak. Oh, Bu Rosi kayaknya sudah ini ya, sudah sedik juga nggak P3K, Ibu Bu Rosi? Ini daftar CPNS ya? Nggak terdengar, mungkin lagi. Oke, sudah Pak. Mungkin Sudah, oke. lagi repot. Baik, Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ingin menyampaikan beberapa eh, informasi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan ya, nama saya Ahmad. Kami dari tim Alpha Z Education ya, membuka bimbel lulus CPNS ya, Bapak Ibu. Bentar. Fakta tentang ujian CPNS ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini ada kesalahan. Faktanya adalah di ujian CPNS itu ada tes TKD, TIU, dan TKP ya. Maka tes karakteristik pribadi atau TKP memiliki jumlah soal terbanyak yaitu 45 butir ya. Ini sumber langsung dari Kemenpan RB yang mana soal TKP itu adalah soal yang paling banyak. Sehingga sesuai dengan apa namanya yang disampaikan narasumber tadi, ketika kita berhasil menyelesaikan soal terbanyak itu, insya Allah nanti itu akan bisa mendapatkan poin yang luar biasa banyak. Nah, gitu ya. Itu fakta-fakta yang ada di soal CPNS yang 2024 ya. Maka Bapak Ibu yang kira-kira pada tahun ini mendaftar CPNS, maka jangan sampai Bapak Ibu ini tertinggal kereta atau tidak mampu menjawab soal-soal yang khususnya adalah TKP ya. Maka oleh karena itu kami dari Alpha Z Education ya, kami fokus di satu bidang yaitu adalah TKP. Karena apa? Karena TKP ini adalah kunci ya Bapak Ibu ya. Karena luar biasa banyak sekali soal-soalnya. Sehingga kami membuka bimbel yang memang fokus untuk membimbing Bapak Ibu dalam memahami soal-soal TKP. Bagaimana yang Bapak Ibu ketahui tadi soal-soal TKP ya, ada trik-triknya untuk menjawab soal-soal tersebut ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang ingin mendaftar CPNS, bangun dan ukir sejarah ya. Mumpung ada informasi fokus dalam TKP, maka bangun dan ukir sejarah Bapak Ibu semuanya. Kesuksesan itu diusahakan, bukan dibiarkan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di luar sana banyak sekali yang membuka bimbel-bimbel CPNS ya. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, bimbel yang dibuka di luar itu biasanya diberikan soal-soal saja ya. Tidak fokus di bidang tertentu atau tidak ada pembahasan yang intensif lewat via Zoom seperti itu. Sehingga kami berinisiatif untuk membuka kelas intensif ya, tatap muka via Zoom untuk mendalami TKP itu. Nah, untuk apa? Tentunya untuk menjadi jembatan Bapak Ibu ini agar lebih sukses ya, terutama di bidang TKP penyelesaian soal CPNS. Maka kesuksesan itu Bapak Ibu diusahakan, bukan dibiarkan. Ya, maka Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin tes CPNS tapi tidak diikhtiari atau tidak diusahakan, nah ini eman-eman, sayang sekali Bapak Ibu ya. Maka mumpung belum ujian, Bapak Ibu bisa menyicil belajar seperti itu. Maka izinkan kami menjadi jembatan sukses Bapak Ibu semuanya ya, agar mengantar Bapak Ibu semuanya ini sukses untuk menjadi PNS seperti itu. Bapak Ibu, mengapa harus ikut bimbel ini? Tentunya
agar semangat kita itu terjaga karena satu apa ya istilahnya satu circle anggotanya juga semuanya pejuang-pejuang CPNS ya. Kemudian belajar terarah ya. Bapak Ibu yang kami hormati ya, belajar terarah itu adalah belajar yang mempunyai eh, soal-soal tentunya materi-materi yang terarah dan fokus seperti itu ya Bapak Ibu. Di luar banyak sekali Bapak Ibu soal-soal yang berseliweran ya, tetapi Bapak Ibu perlu ketahui soal-soal yang berseliweran itu belum tentu soal-soal yang terarah. Maka Bapak Ibu di bimbel ini itu menggunakan soal-soal FR yang kami dapatkan dari rekan-rekan kami ya, murid-murid kami atau mahasiswa-mahasiswa kami yang mengikuti bimbel sebelum ini ya. Nah, sehingga murid-murid kami atau mahasiswa-mahasiswa yang ikut di bimbel kami ini share soal-soal yang sudah dikerjakan. Sehingga kami merumuskan dan membuat ulang atau apa namanya memberikan itu kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian didampingi mentor nasional berpengalaman ya. Jadi yang mendampingi Bapak Ibu ini intensif ya. Nanti akan didampingi secara intensif seperti itu. Materi disampaikan dengan menarik, terstruktur dan sistematis. Kemudian mendapatkan soal presisi ya. Jadi bukan soal abal-abal ya Bapak Ibu. Tentunya adalah soal yang presisi ya. Itu karena memang soalnya itu kualitasnya kualitas FR. Tapi bukan FR abal-abal ya Bapak Ibu. Ini benar-benar dari kami dapatkan dari peserta atau mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti bimbel-bimbel kami seperti itu. Nah, di dalam penawaran kami, bimbel Alpha Z Education di persiapan CPNS ini, bimbingan jumlahnya itu 4 kali pertemuan, ya, 4 kali pertemuan. Nanti ada diskusi seru, investasi sangat murah dan nanti akan mendapatkan rekaman, ya, rekaman pembahasan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, misalnya tidak bisa hadir, berhalangan hadir, maka ada rekaman pembahasannya. Ini Bapak Ibu ya fakta di bimbel kami ya sudah banyak meluluskan ribuan ya peserta di kami kan membuka membuka kelas ada di PPG ada di PPG itu nanti ada di pelajaran biologi ada PAI ada IPA ya dan beberapa mata pelajaran yang lainnya. Selain PPG kami juga membimbing beberapa program yaitu P3K ya. Dan ini baru ya Bapak Ibu di CPNS seperti itu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu 95% lulus lulus ya. Apa namanya dari bimbel kami seperti itu ya. Lulus menapaki jenjang-jenjang yang lebih tinggi ya. Lulus di PPG, ada yang lulus di P3K, baik itu kemudian CPNS seperti itu. Nah, ini ada chat ya, termasuk saya Pak. Nah, ini alhamdulillah ada beberapa yang nyantol juga peserta dari bimbel kami ya, yang pretest dan maupun PPG ya. Alhamdulillah masih masih nyantol seperti itu. Ya, terima kasih ya atas komennya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bimbel ini dengan bimbingan intensif tatap muka via Zoom ya. Dan sangat murah sekali Bapak Ibu dan kualitasnya itu insya Allah bagus ya karena sudah apa namanya sudah terbukti Bapak Ibu ya. Jadi bukan bimbel abal-abal ya yang sekedar memberikan share soal kemudian Bapak Ibu belajar sendiri tidak. Di sini nanti akan dibimbing ya, dibimbing bimbingan intensif ya, fokus pada soal-soal TKP seperti itu. Baik, Bapak Ibu raih mimpi bersama kami di bimbel lulus CPNS yang mana investasinya Bapak Ibu cuma 50.000 ya. Bayangkan Bapak Ibu 50.000 ini Bapak Ibu akan mendapatkan 4 kali pertemuan via Zoom. Kemudian disampaikan dengan terstruktur dan sistematis. Ada monitoring kemampuan. Soalnya terbaru tentunya adalah soal tahun 2023 ya Bapak Ibu. Mendapatkan file soal dan kunci.
kemudian mendapatkan pembahasan soal dan mendapatkan rekaman setiap pembahasan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian apa yang fokus belajarnya ya? Tentunya adalah secara umum adalah TKP ya Bapak Ibu ya. Nah, di TKP itu apa saja? Nah, ini kami berikan informasi yaitu pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, anti radikalisme. Nah, ini akan kita pelajari selama 4 kali pertemuan ya. Bagaimana cara belajarnya? Ya, seperti tadi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kami berikan pretest, kemudian malamnya itu kita bahas, kita diskusikan ya sampai Bapak Ibu ini paham bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan soal ya. Karena Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya soal-soal itu ada keyword-keyword yang apa namanya yang bisa dipelajari agar menjawabnya itu lebih mudah dan lebih cepat Bapak Ibu ya. Gitu. Insya Allah akan kita bahas lebih detail di Bimbel Lulus CPNS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas kehadirannya di acara webinar ini dan semoga Bapak Ibu kami bisa memberikan apa namanya insight atau memberikan masukan untuk Bapak Ibu agar lebih apa namanya memahami soal-soal CPNS yang harapannya Bapak Ibu bisa diterima menjadi pegawai negeri yang apa namanya yang mumpuni seperti itu ya Bapak Ibu dan mengerjakan soal dengan cepat dan benar sehingga bisa lulus CPNS. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati ya, mungkin cukup sekian ya. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya kepada kami admin atau kepada Pak Sariful Banun. Boleh silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang tanyakan Bapak Ibu atau ada yang Ya, tanya? terima kasih Silakan. Bapak. Ya, Maaf matikan kamera sebelumnya. silakan Bapak. Untuk bimbelnya kapan mulainya Bapak? Untuk bimbelnya insya Allah pekan-pekan besok ya Bapak ya. Oh iya iya. Itu. Sebelum Ya, tanggal terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah 4 pertemuan ini soal TKP saja ya? Ya benar Bapak Ibu ya. 4 pertemuan ini fokus kepada TKP saja. Tentunya TKP itu kan soal yang terbanyak yang akan keluar nanti ya. Dikatakan oleh kementerian itu adalah 45 butir soal. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan soal-soal yang kita bahas ini bukan soal sembarang, bukan soal abal-abal. Ini adalah soal FR yang pernah keluar di ujian CPNS tahun 2023, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Tentunya soal-soal TKP ini yang akan kita bahas ini adalah soal-soal fokusnya itu adalah di pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, kemudian profesionalisme dan anti radikalisme seperti itu ya. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang Bapak Ibu mau ditanyakan? Monggo silakan. Baik, Bapak Ibu tidak ada yang tanyakan ya. Nanti informasinya akan kami share di grup ya. Jika Bapak Ibu tertarik, silahkan bisa langsung mendaftar ya. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah bedah soal persiapan atau lulus CPNS sudah kita lalui. Harapannya Bapak Ibu bisa menyerap segala ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Sariful Banon dan sehingga Bapak Ibu lebih paham dan ketika nanti mengerjakan soal CPNS ini, Bapak Ibu bisa melaluinya dengan lancar dan lulus. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu agar lebih berkah, mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Syariful Banun atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.